Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Suprotul Markiah SPD. Saya adalah guru di SD Negeri Karangsatria 03, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan nomor induk mahasiswa PPG 2101190403. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja UKM PPG secara luring di SD Negeri Karangsatria 03, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Berikut uji kinerja saya berupa video pembelajaran kelas 4 semester 1 mata pelajaran matematika dengan materi pelajaran 3 aproksimasi sub pelajaran 1 pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Keadaan sehat walafiat ya, sehingga kalian bisa bersama-sama kembali belajar bersama Ibu pada hari ini. Ibu akan selalu mengingatkan kalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Nah, dimanapun kalian berada, kalian harus selalu melaksanakan atau mematuhi protokol kesehatan ini ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita membaca doa bersama-sama. Ibu minta kepada Nirvana untuk memimpin doa. Nah, inilah teman-teman, kita membaca doa sebelum belajar di dalam hatinya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Untuk selanjutnya Ibu akan ngecek hadiran dulu ya. Nur Aisyah Hidayati Hadir, Bu. Galuh Dia Hadir, Bu. Nirvana Hadir, Bu. Nur Najma Jelita Putri Hadir, Bu. Al-Khalifi ya, hadir semuanya ya anak-anak. Baiklah, sebelum kita langsung ke pokok materi yang akan kita bahas pada hari ini, silakan Ibu minta kepada kalian untuk berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan berdiri. Satu
PB dan faktor persekutuan terkecil atau KPK. Pada kesempatan hari ini kita akan mulai belajar pada bab 3 yaitu aproksimasi. Yang mana yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat. Ya, adapun kompetensi dasar yang akan Ibu sampaikan pada hari ini yaitu satu adalah menjelaskan dan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat. Kemudian yang keduanya adalah menyelesaikan masalah pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh kalian pada hari ini yaitu satu, dengan mengamati gambar dan video yang Ibu sajikan melalui media Canva Presentation, siswa dapat menentukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, dengan mengamati gambar dan video yang Ibu sajikan, siswa dapat menelaah pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat dengan benar. Dan yang ketiga, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning dengan metode diskusi kelompok, siswa dapat menyelesaikan masalah pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat dengan benar. Ya, baiklah anak-anak, untuk materi tentang aproksimasi ini supaya kamu bisa lebih memahami dan mendalaminya, Ibu akan sajikan sebuah video pembelajaran yang bisa disimak oleh kalian. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembulatan pengukuran panjang dan berat. Baik teman-teman semuanya, langsung saja kita bahas ya. Yang pertama itu ada pembulatan hasil pengukuran panjang. Yang pertama saya kasih contoh di sini adalah ada sebuah pensil dan penggaris. Ini ada alat ukurnya, ini adalah yang diukurnya. Di sini menunjukkan adalah angka 4. Ya, di sini angka 4 dan 5 ya, berarti di sini. Nah, di sini kurang lebih angkanya ada di sini. Kurang lebih 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 kurang lebih ya. Tekanan berapa kali? Berapa langkah? 1 2 langkah ke kiri. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8. Maka lebih dekat ke kanan, maka dibuatkan jadi 1. Jadi 5 ya. Mudah bukan teman-teman? Apa? 9 km. Bapak berbagi jika dia bisa pengukuran panjang, maka untuk poin kedua ini adalah pembulatan hasil pengukuran berat ya. Silakan kalian dinyatakan dalam hal lain sebagai berikut 49 kg lebih 700 gram. Itu bisa berarti sama seperti 49,7 kg. Lalu bagaimana sih lebih 700 kg ini? Maaf, 700 kg ini teman-teman tidak perlu bingung ya. 700 gram ini untuk mencapai 1 kilo perlu 1000. Nah, makanya setiap tangga ini mewakili 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 dan 1000. 1000 sama 1 kilo sama. Jika 7 di sini, maka kanan berapa? 1, 2, 3. 3 langkah kanan. Ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 teman-teman ya. Kita lihat, nah kanan 3, kiri 7 dibagi di 1, maka 49 kilo 49,7 kilo dibuatkan menjadi 50 jawabannya teman-teman ya, ada 50 ya, jadi 50 kg. Udah bukan teman-teman? Baik, selanjutnya adalah teman-teman bisa mengenal rumus juga nih. Kalau misalkan rumusnya nih satuannya sama kita tadi. Satuannya rumus ada 5 maka dibagi ke atas 1 1. Jika satuannya lebih kecil dari 5 maka dibagi ke bawah atau 0. Ya seperti itu teman-teman. Mudah bukan? Anak-anak, tadi kalian telah menyaksikan video pembelajaran tentang bagaimana pembulatan pengukuran panjang dan pembulatan pengukuran pada berat. Ya, dan ini alat-alat yang bisa kamu lihat. Alat untuk pengukuran panjang itu diantaranya ini ada meteran yang sudah dimodifikasi untuk mengukur tinggi badan. Kemudian ini meteran rawa besar, meteran hitam, meteran rawa
buku diukur menggunakan meteran nih, dan didapat hasil panjang buku tersebut 29,5 cm. Namun dikatakan panjang buku tersebut sekitar 30 cm. Mengapa demikian? Nah, ini adalah permasalahan yang nanti kita akan pecahkan bersama-sama. Kemudian permasalahan yang kedua, nah di sini ada beberapa buah apel ditimbang menggunakan timbangan, dan didapat hasil berat buah tersebut adalah 1 kilo 200 gram. Namun di sini dikatakan bahwa berat buah tersebut adalah sekitar 1 kilogram. Mengapa demikian? Nah, ini yang akan kita diskusikan pada kesempatan pagi ini. Kalian akan ibu bagi menjadi beberapa kelompok, ya. Nanti setelah ibu bagi, silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ya. Kita dengarkan dulu. Untuk kelompok 1 silakan Jelita, Galuh, kemudian Mudrik sama Padli. Silakan duduk sesuai dengan nama-nama yang dipanggil. Mudrik, Linda, Jelita, Galuh, Mudrik sama Padli. Bawa. Silakan dia. Tidak. Kelompok 2 Anjani, Aisyah, Isyanaila sama Kenjo. Ya, silakan. Kelompok 3 Nirvana, Dealifa, Jangki sama Isyanaila. Oh, Isyanaila 2 ya. Berarti sama Nirvana, Dealifa, Jangki sama Livi. Yang belum ibu sebutkan, silakan untuk kelompoknya yang belum ibu sebutkan 4. Di antaranya Raihana, ya, Livita, Agas, Anjani, Aisyah, Isyanaila sama Kenny. So, disiapkan, so. Sama Muli. Raihana, Maulia, Agas, sama Livita. Yuk, silakan, Cat. Ya. Baiklah, ibu akan bagikan LKPD yang harus kalian kerjakan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Beberapa aturan seperti biasanya harus kalian taati pada saat melakukan diskusi ini. Di antaranya disiplin. Yang kedua, saling menghargai di dalam kelompok pendapatnya masing-masing. Selanjutnya, bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Karena nanti setiap kelompoknya akan mempresentasikan hasil dari diskusinya masing-masing. Ya, silakan anak-anak boleh berdiri dan melihat ke meja yang ibu persiapkan. Ya, silakan bawa alat tulisnya, pensil, buku tulis untuk mengisi nanti LKPD yang telah ibu bagikan. Ya, silakan. Perkenalkan anak-anak, ini adalah alat-alat yang akan kalian gunakan untuk melakukan pengisian LKPD. Di sini ada timbangan badan sekaligus pengukuran tinggi badan. Ya, ini juga sama adalah timbangan digital untuk berat badan. Kemudian ini untuk pembuatan bahan-bahan kue ditimbang dulu ya ibu kamu di rumah. Kalau akan membuat kue, bahan-bahannya ditimbang terlebih dahulu sesuai dengan takarannya masing-masing. Nah, ini kemudian ini ada alat timbangan buah. Nah, alat timbangan buah, kemudian ini juga timbangan tepung atau bahan-bahan kue, timbangan badan, ini semua adalah untuk pengukuran
berat, ya. Sedangkan alat pengukuran panjang yang akan kalian gunakan di sini diantaranya ini ada penggaris siku, ya. Kemudian ini penggaris biasa seperti yang kalian gunakan dalam belajar. Kemudian ini ada, ya, sama alat ukur panjang juga biasanya digunakan untuk tukang bangunan, ya. Nah ini meteran tali yang tadi sudah ibu contohkan di gambar. Nah, ini adalah meteran tali, biasanya digunakan untuk apa? Untuk menjahit ibu kamu kalau mau mengukur kain menggunakan meteran ini. Silakan di situ di LKPD ada perintah yang harus kalian lakukan. Silakan gantian. 128. Kan ini 100, ini lebihnya ya. Ini 100, dari sini 100, ini lebihnya. Untuk kelompok nirvana, di sini kalian akan mencoba melakukan pengukuran berat, ya. Ini adalah alat ukur yang bisa digunakan untuk melakukan pengukuran berat. Nah, silakan kepada kelompok nirvana ini ibu sudah menyediakan 5 macam buah, ya. Buah berbeda, ada pepaya, ada buah naga, ada apel, ada mangga, ada buah pir. Nanti silakan kalian timbang satu persatu berapa beratnya, kemudian silakan cantumkan di LKPD hasilnya berapa, kemudian nanti yang terakhir kalian bulatkan ke satuan terdekat. Silakan dicoba boleh satu-satu ya, dimulai dari 0. Baiklah anak-anak, sekarang kalian sudah memegang buat masing-masing yang akan diukur. Ya, coba Nirvana silakan ukur mangganya. Berapa beratnya? 150 gram ya. Silakan. Itu adalah beratnya adalah 450 gram. Ya, silakan kelompok yang lain boleh menyimak. Berapa berat pepaya? 95 gram. Iya, silakan ditulis. Nanti hasil akhirnya dibulatkan ke satuan terdekat. Untuk kelompok jelita, silakan kalian melakukan pengukuran panjang. Di situ di LKPD diminta mengukur 5 jelita yang ada di kelas kalian. Yo, silakan. Tulis, ya, silakan tulis hasilnya. Yo.
Galuh, mengukur apa Galuh? Buku. Ayo, buku. Mengukur dulu. Dimulai dari 0 ya. Dimulai dari 0. Ya, silakan ditulis hasilnya. Anak-anak, kalian sudah selesai melakukan pengukuran sesuai dengan perintah yang terdapat pada LKPD. Nah, sekarang Ibu minta kepada kalian di kelompoknya masing-masing untuk membulatkan hasil pengukuran yang telah kalian dapat. Baik itu untuk pengukuran panjang maupun untuk pengukuran berat. Karena nanti setelah kalian bulatkan hasil pengukuran panjang dan berat yang barusan kalian lakukan, kalian harus mempresentasikan hasilnya nanti di depan. Kemudian kelompok lain boleh menanggapi atau menambahkan hasil presentasi dari kelompoknya masing-masing. 8 kilogram. Kemudian ini apa? Jaki berat badannya 40,7 kilogram, dibulatkan menjadi 41 kilogram. Yalifa berat badannya 37,1 kilogram, dibulatkan menjadi 37 kilogram. Kemudian Nirvana dari 39,2 kilogram dibulatkan menjadi 39. Baiklah anak-anak, sekarang silakan untuk kelompok 1, kelompok Nirvana, untuk mempresentasikan hasil pengukuran yang telah dilakukan. Silakan untuk kelompok Nirvana ke depan. Ayo semuanya. Di sini, ke sini. Ya, di sini. Nanti Nirvana ya, Nirvana ya. Disebutin satu-satu ya. Hasilnya berapa sama bulannya? Ya. Ya. Silakan. Jangan ditutupin. Ya. Silakan untuk kelompok Nirvana mempresentasikan hasil pengukuran berat badan ya, seluruh anggota kelompoknya. Silakan. TV 47,9 jika dibulatkan menjadi 48 kilogram. Jaki 47,7 jika dibulatkan menjadi 41 kilogram. Yalifa 47,1 jika dibulatkan menjadi 37 kilogram. Nirvana 39,2 jika dibulatkan menjadi 39 kilogram. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Nirvana ya. Sudah mempresentasikan hasil pengukuran berat badan dari semua kelompoknya. Di sini didapat Livi 47,9 kilogram. Nah, di sana ada 0,9. Dibulatkan ke satuan terdekatnya. Hasil yang didapat oleh kelompok Nirvana adalah 48 kg. Kemudian Zaki 40,7 dibulatkan menjadi 41. Dealifa berat badannya 37,1 kg dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 37 kg. Kemudian Nirvana 39,2 kg dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 39 kg. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh kelompok Nirvana sudah benar, yaitu membulatkan ke satuan terdekat. Silakan untuk kembali ke kelompoknya masing-masing dan duduk yang tertib. Ya, untuk selanjutnya silakan kelompok Anjani maju. Silakan. Ya.
pengukuran terhadap benda-benda yang ada di kelas ini. Silakan kepada Anjani untuk menyebutkan hasil yang diperoleh dari kerja kelompoknya. Yuk. Yang ini yang tadi tepuk tangan untuk kelompoknya Anjani. Ya, silakan bentar ya, Ibu. Ini adalah hasil kerja kelompoknya Anjani, kelompok 3. Mereka melakukan pengukuran terhadap benda yang ada di ruangan kelasnya. Yaitu di sini meja didapat panjangnya itu 19, cm. Maka kelompok Anjani bulatkan menjadi 20 cm. Kemudian hasil pengukuran kursi didapat 13,7 cm. Kelompoknya Anjani membulatkan menjadi 14 cm. Kemudian tempat pensil 9,9 cm. Mereka membulatkannya menjadi 10 cm. Jadi hasil pengukuran panjang ke satuan terdekatnya, pembulatannya sudah benar. Terima kasih untuk kelompok Anjani. Silakan kembali duduk ke bangkunya masing-masing. Anak-anak, bagaimana dengan kerja kelompoknya pada hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah kalian sudah paham? Iya. Tadi berdasarkan hasil presentasi dari kelompok yang sudah ke depan tadi, kalian jawabannya sudah benar, ya. Cara menimbang, pengukuran berat, kemudian cara mengukur panjang. Ketika hasil yang didapat kemudian dibulatkan ke satuan terdekatnya, sudah benar semuanya. Berarti di sini kalian sudah memahami apa yang telah disampaikan oleh Ibu pada hari ini, yaitu materi aproksimasi pembulatan pengukuran panjang dan pembulatan pengukuran berat ke satuan terdekat. Baiklah anak-anak, ini adalah di sini ada contoh kegiatan mengukur panjang dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ini adalah tukang kayu, kemudian ini mengukur tinggi badan, dan ini adalah menggunakan meteran pita untuk menjahit, ya. Kemudian ada juga contoh kegiatan pengukuran berat di sini, ya. Ada penjual buah, kemudian ini menimbang di posyandu, dan ini adalah timbangan untuk menimbang emas, ya. Kemudian ini sedang menimbang beras, ini menimbang berat badan, dan ini juga pedagang di buah, ya, di pasar sama. Nah, ini semuanya adalah contoh kegiatan tentang pengukuran berat. Baiklah anak-anak, setelah kalian menyimak materi, kemudian melakukan kerja kelompok pengisian KKPD, untuk selanjutnya kalian akan melaksanakan evaluasi, ya. Ibu akan bagikan soalnya, silahkan tulis nama, tanggal pelaksanaan, kemudian di sini ada soal-soal yang harus kalian jawab. Ini adalah soal evaluasi, silahkan kerjakan oleh kalian masing-masing, ya. Tidak bekerja sama lagi, karena untuk kerja kelompoknya sudah selesai. Ya. Bu, hari ini tanggal berapa? Sekarang tanggal 6 Desember. Silakan diisi, ya.
dengan materi yang diberikan pada hari ini, ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham? Sudah paham semuanya? Sudah ya. Semoga materi yang Ibu berikan pada hari ini bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari kamu di rumah ya, baik pengukuran panjang maupun pengukuran berat dalam pembulatannya ke satuan terdekat. Ya, Ibu minta sebelum kita pulang kepada Nirvana untuk membaca doa, untuk memimpin doa ya. Silakan Nirvana berdiri. Marilah teman-teman, sebelum kita pulang, kita membaca doa setelah belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan